dipersembahkan oleh Anaknya kamu? Hah? Nggak punya hati. Gimana kamu kalau gituin? Satan kamu. Lu bagian ngelakban. Apa yang lu lakban? Nggak punya hati. Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Giginya sampai rontok, diapain? Diapain? Jangan dudukin siapa Kamu yang apa? Kamu mau apa? Untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH, ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Merah, muda, dan biru. Baik, pinter, baik banget. Ngomongnya tuh nyenengin gitu. Anaknya emang lucu banget ya, imut-imut gitu. Terus kalau di rumah itu suka nyanyi, main sama kakak, main apa aja gitu. Masya Allah dia mah anak surga ya. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sesungguhnya sangat menyesakan bagi kami berdua untuk membahas ini karena kematian Akila yang ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten, kondisinya mengenaskan. Posisi wajah terlilit lakban, seluruh badan lebam, bahkan bagian gigi juga rontok. Ini sangat bisa dikatakan tingkat kriminal tinggi. Kami tidak tahu ada gesekan apa antara orang tua dan juga pelaku hingga berujung pembunuhan yang menjadi target adalah anaknya. Sangat miris sekali. Bayangkan ketika punya problematika asmara, utang piutang, yang disasar malah anaknya yang masih umur 5 tahun. Itu dia, tak terbayangkan apa yang kemudian berada di benak para pelaku yang juga seorang ibu. Pantaskah kemudian seorang anak ini yang tak berdosa, Akila, berusia 5 tahun harus menanggung beban permasalahan orang dewasa. Piutang dibalas dengan nyawa. Kita akan bahas ini secara lengkap, detail di catatan Demokrasi. Kami pun juga memiliki sebuah video eksklusif, nanti akan kami tayangkan untuk Anda. Kami pun juga mengajak mahasiswa dari FH Trisakti dan juga dari mahasiswa Universitas Paramadina untuk bergabung juga nanti dalam diskusi kami. Kami berharap teman-teman mahasiswa juga mengikuti kasusnya, paling tidak tahu bagaimana konstruksi kronologi kasusnya sampai akhirnya terungkap. Tapi kami juga malam hari ini juga berusaha untuk mengundang dari orang tua Akila. Kami berharap Ibu Akila nanti bisa bergabung bersama kami di tengah suasana duka yang sangat mendalam bersama dengan ayahanda. Maria ya. Ya, kalau begitu langsung saja kami perkenalkan siapa saja yang kemudian narasumber kami yang sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Kami perkenalkan satu persatu. Hadir juga ada psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Selamat malam. Silakan Bang. Assalamualaikum. Hadir pula di sini kami hadirkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawiran Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Kami juga akan gali mengenai kronologi kejadian bahkan hingga proses hukum yang sudah terjadi hingga saat ini bersama dengan Kapolres Cilegon, Banten, AKBP Kimas Indra Natanegara. Selamat malam Pak Kapolres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula pakar hukum pidana Bapak Ahyar Salmi. Assalamualaikum Pak Ahyar Salmi. Waalaikumsalam. Kami juga menghadirkan pemerhati peran keluarga yang tentunya sangat miris dengan kejadian ini, Mbak Neno Warisman. Assalamualaikum, Mbak Neno Warisman. Dan bersama dengan kawan-kawan mahasiswa sudah bergabung ada Maya, tetangga korban yang juga mengenal antara pelaku dan juga orang tua korban serta korban. Maya, terima kasih sudah hadir di tengah suasana yang sangat duka mungkin di lingkungan tempat Anda. Kemudian ada juga penjual martabak, Pak Haris, nanti bisa cerita juga yang tahu bagaimana di lokasi. Pak Haris, terima kasih, nanti Pak Haris coba kita libatkan. Kami juga menghadirkan ada
ayah almarhum dari Akila, Bapak Andre Primario Herlan, dan juga nanti Ibu Amelia juga kami libatkan. Kami ingin tahu bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini sehingga pelaku sangat dendam dengan korban. Tapi kita punya video eksklusif. Betul, ya, punya wawancara eksklusif Maria ya. Iya, kita coba akan tayangkan untuk Anda dari sekian pelaku yang sudah kemudian kita simak bersama di media. Tapi ada yang paling menarik perhatian, ada yang bernama Ridho alias Rahmi begitu ya, yang kemudian juga terlibat dalam pelaku pembunuhan ini. Apa yang kemudian membuat Ridho alias Rahmi ini terlibat dalam pembunuhan yang bisa kita katakan sadis? Ini dia tayangannya berikut ini. Sampai tega melakukan hal ini terhadap anak dari korban yang bernama APH ini. Karena saya ikut dibawa oleh pasangan sesama jenis saya. Jadi apa? Karena diajak karena diajak, tapi saya diajak bukan untuk membunuh si ibu korban. Saya hanya mengikuti gitu. Pasangan sesama jenis saudara. Apa ada masalah apa Anda dengan orang tua korban ini sampai Anda melakukan hal seperti ini? Pasangan sesama jenis saya cemburu dengan ibu korban karena saya sangat dekat hubungan dengan ibu korban ini, sudah seperti saudara, tapi saya tidak punya hubungan apa-apa dengan ibu korban. Jadi Anda melakukan seperti ini karena pasangan Anda cemburu dengan orang tua korban. Bagaimana ceritanya Anda ini bisa melibatkan orang untuk melakukan pembunuhan ini? Coba diceritakan. Ya, karena saya dibilangnya kamu harus ikutan, gak kasihan kamu. Si Fadil sering dibentak-bentaknya. Terus ditanyain ke Emi. Si Emi juga, Siti juga pernah dibentak. Terus mijetin sampai malam, gak dikasih makan, gak dikasih apa-apa kecuali air sama puding doang. Disitulah sakit hati kami, makanya kami mengikuti. Makanya sampai mengajak EM ini untuk terlibat dalam pembunuhan ini. Ya. Kami juga masih punya ya, Maria, kita masih punya potongan video eksklusif lainnya, wawancara langsung bersama dengan para pelaku, karena pelaku ini sebenarnya ada 5, 3 perempuan, 2 laki-laki, dan tadi yang sudah kita tampilkan merupakan Rahmi. Pak Kapolres, kami ingin tahu Pak Kapolres bagaimana sebenarnya kasus ini sampai bisa terungkap, karena ada yang mengatakan ini ada motif asmara. Betul. Pelakunya ada yang lesbi, Pak, ada yang LGBT, kemudian juga terjerat utang piutang. Apa fakta barunya? Silakan, Pak Kapolres. Terima kasih. Izin kami menyapa dulu untuk para narasumber. Mohon izin Pak Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, Pak pakar hukum pidana, Pak Asmawi, Ibu Eno yang kami hormati, beserta yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Baik, Mas Andromeda, kami jelaskan bahwa kronologis kejadian pada tanggal 17 September 2024 itu bermula dari laporan dari ibu korban dengan saudari Amelia melapor ke Polres Cilegon, ke Sentra Pelayanan Kepolisian itu pada pukul 16.30, kemudian melaporkan bahwa kehilangan anak atas inisial APH dengan umur 4 tahun 9 bulan. Kemudian dari keterangan saudari Amelia menjelaskan bahwa korban, anak beliau ditinggal di kontrakan. Kemudian setelah itu untuk ibu korban meninggalkan korban dengan aktivitas
di rumah kontrakan dengan menggambar dan meletakkan handphone di samping meja. Apabila korban bosan dengan menggambar, kemudian dia bisa memainkan handphone. Kemudian dari keterangan ibu korban menjemput suami, yaitu Pak Andre, yang tidak jauh dari lokasi kontrakan. Kemudian setelah datang ke rumah kembali setelah menjemput suami untuk makan dan aktivitasnya seperti itu setiap harinya. Kemudian ditemukan untuk korban putri saudari Amelia ini sudah tidak ada. Kemudian melapor ke kepolisian, kemudian dari kami, dari unit reskrim dan Polres Cilegon melakukan melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, kemudian juga kami mengambil keterangan CCTV dan bukti-bukti yang ada di TKP. Kemudian setelah itu pada tanggal 19 hari Kamis pukul 5.30 pagi kami mendapat informasi ada penemuan mayat di wilayah Lebak dengan identitas yang sama dengan yang dilaporkan oleh saudari Amelia, ibu korban. Kemudian kami mendatangi TKP di wilayah Lebak dengan Inafis dan juga berkoordinasi dengan Polres Lebak dan dibantu oleh Polda Banten, Kriminal Umum Polda Banten. Kemudian kami membawa jenazah korban yang identitasnya memang mirip dan kami konfirmasi kepada ayah korban, memang ciri-cirinya sama, memakai baju dan perhiasan yang ada di tangan korban, saudari APH. Kemudian kami membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten dan dilakukan otopsi atas seizin dari ayah korban. Kemudian setelah itu kami membuat tim gabungan beserta dengan Polda Banten, Reskrim Polda Banten. Kemudian dari keterangan ibu korban, saudari Amelia, kami simpulkan berdasarkan scientific crime investigation dan bukti-bukti yang ada kami temukan ada pelaku yang memang dekat dengan korban, ibu korban. Kemudian kami lakukan penelusuran, kemudian pencarian, akhirnya kami temukan saudara RH dan SH yang kebetulan ada di kontrakan di wilayah Cilegon. Kemudian kami interogasi, kami lakukan penangkapan kepada saudara RH dan SA. Dari keterangan saudara RH itu memang mengakui telah berbuat pembunuhan dan kekerasan. Kemudian untuk saudara SH sendiri itu belum mengakui sampai saat kita lakukan pemeriksaan. Akhirnya kita perdalam pemeriksaan dan akhirnya mengakui untuk saudara SH. Kemudian berkembang kembali pengakuan saudara SH bahwa dia tidak bekerja berdua, tetapi ada keterlibatan 3 pelaku lagi. Kemudian pada hari Sabtu pagi kita lakukan penangkapan untuk saudara RH dan SH. Kemudian sore hari sampai dengan malam hari kita lakukan penangkapan untuk saudari EM dan saudara UH dan YH. Seperti itu. Kemudian kami lakukan interogasi, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Cilegon, seperti itu. Pak Kapolres, sebelum kita lanjutkan kembali, betul tidak yang seperti yang beredar begitu ya? Sebelumnya orang tua dari korban ini sempat membuat aduan. Ada ancaman-ancaman yang kemudian diterima melalui ponsel kedua orang tua korban ini. Betul demikian? Iya, betul sekali Mas. Jadi betul sekali Mbak. Jadi ancaman diterima oleh ibu korban melalui WA yang setelah beliau memberikan kredit seperti itu kepada salah satu kenalan beliau. Karena bunyi ancamannya seperti apa? Bunyi ancamannya antara lain untuk nanti akan saya culik anak kamu, kemudian akan saya bunuh anak kamu, seperti itu. Itu per kapan Pak ancamannya Pak? Itu ancaman sebulan yang lalu. Jadi pada saat
beliau itu karena memang Ibu Saudari Amelia ini baik, sering meminjamkan uang seperti itu untuk dikreditkan dan dibayar secara berangsuran oleh teman dari Saudari Amelia. Aduannya kan sudah 1 bulan, Pak. Itu hasil penyelidikan dari pihak Polres Cilegon seperti apa? Jadi perlu kami klarifikasi bahwa setelah adanya ancaman itu, untuk Saudari Amelia beserta suaminya itu tidak sempat melaporkan kejadian ancaman itu ke kita, ke Polres Cilegon. Tetapi dia memang sebelumnya itu ada ancaman yang memang dicurigai oleh Saudari Amelia beserta suaminya itu kepada salah satu saksi seperti itu. Kemudian didatangi oleh Saudari Amelia dan suami korban, kemudian musyawarah dengan membawa RT dan membuat surat pernyataan seperti itu. Sebentar, Pak Kapolres, supaya ini agak jelas, kan yang beredar ini adalah mereka sudah mengadu ke pihak kepolisian, tapi tidak digubris sama sekali mengenai isi ancaman teror penculikan anak tersebut. Atau sebenarnya memang belum dilaporkan oleh Ibu Amelia dan juga suami ke polisi sampai akhirnya berujung kematian Akila. Yang benar yang mana Pak Kapolres? Jadi memang belum melaporkan untuk masalah ancaman. Sama sekali, berarti, hanya melaporkan pada saat tanggal 17 hari Selasa itu melaporkan kehilangan putri beliau seperti itu. Baik, tapi seperti ini Pak Kapolres, melihat pelakunya sangat sadis karena kami dengar pelaku ini sebelum membuang mayat sempat membawa korban ke gudang dekat kontrakan, kemudian disiksa, dipukul shock breaker, kemudian diduduki oleh para pelaku sampai korban tidak berdaya. Itu betul? Ada pengakuan dari para pelaku? Betul. Ada penyesalan seperti itu? Iya, jadi dari pemeriksaan kita kepada ketiga pelaku, itu memang yang aktornya perencanaan untuk pembunuhan itu ada 3, yang semula direncanakan itu sebulan sebelumnya itu ibu korban, tetapi 2 hari sebelum pelaksanaan di hari Selasa itu berubah menjadi Saudari APH tadi. Alasannya? Jadi alasannya kalau kami tanyakan dan kami interogasi, untuk orang tua itu agak susah seperti itu apabila dilakukan pembunuhan. Untuk Saudari Amelia agak susah, tetapi untuk anak itu lebih gampang. Tapi ini tidak rasional Pak, melampiaskan bukan ke yang punya masalah tapi ke anak yang punya masalah. Betul sekali, betul. Iya. Apa yang ingin ia ekspresikan? Ada pesan apa yang ingin disampaikan pelaku kepada korban, khususnya kepada orang tua korban ini? Ya mungkin karena motif tadi Pak ya, dendam dan juga sakit hati. Itu tadi yang direncanakan ibu korban karena susah, kemudian akhirnya beralih kepada anaknya ibu tersebut. Yang memberikan ide itu siapa ya Pak? Yang memberikan ide itu dari SA dan EM, seperti itu. Oke, permasalahan mereka terhadap orang tua korban apa itu? Adakah dendam pribadi? Iya, kalau kami periksa, baik itu pelaku tersangka, ada 3. Yang pertama RH, kemudian SH dan EM. Itu ada 3 motif. Yang pertama yaitu masalah sakit hati berkaitan dengan pinjaman online. Jadi ibu korban ini karena baik, sering meminjamkan akun milik dia untuk pinjaman online. Berapa Pak nominalnya? Itu aplikasinya banyak Pak ya, tetapi kalau dinominalkan kurang lebih 75 juta, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu juga dari pengakuan tersangka bahwa Saudari Amelia ini sering memarahi anak daripada Saudari RH, seperti itu. Kemudian yang ketiga, motifnya yaitu Saudari SH ini cemburu kepada Saudari Amelia, ibu korban, karena kedekatan Saudari Amelia dengan RH, seperti itu. Ini yang hubungan asmara itu ya? Betul, iya. Masalah Adanya itu. kelainan orientasi seksual ya Pak? Seksual, betul. Ini sadis banget ya Mas Reza, Pak Ariantosu tadi kami dengar pasalnya bukan pembunuhan berencana, apakah betul? Karena yang kami dengar juga para pelaku ini sebulan sebelum kasus ini sudah merencanakan secara matang. Apakah betul ganjaran pasalnya tidak seperti itu? Sesaat lagi Pak Kapolres. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya,
Anda kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita akan hadirkan terlebih dahulu potongan video interogasi polisi terhadap salah satu tersangka, dalam hal ini adalah Ridho alias Rahmi, yang turut mengakui bahwa sebenarnya dirinya bersama dengan beberapa tersangka lainnya pernah merencanakan terlebih dahulu jauh-jauh hari terkait dengan pembunuhan sang anak, atau dalam hal ini Akila. Kita simak bersama. Kapan pembunuhan ini direncanakan? Sebelumnya pasangan sesama saya mengajak tuh sekitar sebulan yang lewat. Tapi saat itu dia mengajak hanya untuk menyikat ibunya korban. Jadi 1 bulan yang lalu sudah direncanakan ya oleh kalian bertiga, seperti itu? Itu dari pasangan sama saya waktu itu yang mengajak seperti itu, Bu. Oh, dari pasangan sesama jenis Anda? Iya. Anda berdua merencanakan itu ya? Tidak, Bu, bukan saya, dari pasangan sesama mengajak saya dan jadi demi, tapi saat itu saya tidak menyanggupi saat itu. Baik. Lalu apakah Anda tahu ancaman hukuman dari perbuatan Anda ini? Dan sebentar itu target berubah dari ibu terus ke anak itu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tadinya targetnya ibu kok tiba-tiba anak menjadi korban. Itu seperti apa? Waktu itu kan kami di rumah, di teras rumah depan. Pasangan sesama saya si Ena, terus nyuruh manggil si Emi, kami bertiga duduk di situ. Kalau dari pasangan saya masih tetap yang ibu korban, tapi dijawab oleh yang saudari Emi, kalau ibunya korban tuh kegedean, susah, lagi hamil. Kalau anaknya aja gimana, katanya gitu. Dari Emi ngomong ke kami, terus kata enak ya, kata pasangan saya, dia bilang kalau anaknya ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai mati anaknya ya, soalnya nanti mau saya bawa ke Jawa aja lah anaknya gitu, biar emaknya panik, biar dia nggak bisa semena-mena lagi sama kamu, kata pasangan saya. Gitu. Makanya bisa berubah ya? Ya, tapi dari awal niatannya itu ya pasangan saya cuma mengajak untuk mencuri. Lalu apakah Anda menyesal dengan melakukan seperti ini? Saya sangat menyesal. Menyesal. Kita langsung ke Kapolres Cilegon. Mana yang betul, Bapak? Apakah betul perencanaan sebulan yang lalu tapi ganjaran pasal terhadap para pelaku ini bukan pasal pembunuhan berencana? Ya, baik. Layakkah mereka harusnya, bukankah mereka harus mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal? Tapi kenapa kami dengar pasalnya bukan hukuman mati? Baik, terima kasih Mas Andromeda. Jadi hasil koordinasi kami awal dengan kejaksaan itu untuk penerapan pasal di pasal 80 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu, dan juga dijuntokan ke pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah, seperti itu, Mas. Rasanya tidak sebanding sama sekali ini. Iya. Pak Arianto, Mas Reza sepakat dengan ganjaran hukuman pasal, Pak Arianto? Bukan 38. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya sangat tidak sependapat ya. Ini gini, ini suatu kasus begitu tragis dan begitu sadis yang kalau memang betul-betul begitu ceritanya gitu. Nah, kemudian penerapan pasal, walaupun ini adalah korbannya adalah anak gitu ya. Tetapi kan itu anak yang dimasukkan, setahu saya baca pasal itu bunyinya apabila seseorang melukai atau apa dan sebagainya sehingga menimbulkan matinya orang dan menculik, itu ancaman hukumannya minimal 5 sampai 15 tahun. Padahal ini yang terjadi kan pembunuhan direncanakan. Sudah diakui bahkan. Kalau pembunuhan direncanakan itu hukumannya kan hukuman mati kan, seperti itu. Jadi makanya itu saya sarankan pada Kapolres, okelah koordinasi itu silakan saja ya.
Tetapi kewajiban daripada Polri adalah menyidik. Menyidik itu adalah menyampaikan keterangan apa yang terjadi, ya. Kemudian tindak pidana itu kurang lebih apa seperti ini. Kemudian memang jelas-jelas orang ini buktinya cukup, melanggar pasal sekian, kirimkan ke jaksa. Jadi saya pikir walaupun ada koordinasi itu hanya pasal untuk penculikan 80. Itu ya, 80 ayat 3 itu tadi. Saran saya semua hasil keterangan penyidikan itu secara lengkap, detik demi detik dituangkan di dalam berkas, disertai dengan bukti-bukti yang saintifik yang nggak terbantahkan nanti. Untuk pasalnya diperkirakan berlapis-lapis. Jadi mulai ya dari berat yang ringan sampai yang berat. Perkara nanti jaksa kemudian akan memilih untuk penuntutan, itu silakan saja karena kewenangan polisi itu tidak bisa menuntut kan. Jaksa itu adalah menuntut berdasarkan dari hasil yang ada gitu. Jadi saya kira itu yang harus dikerjakan oleh polisi saat ini ya. Karena pengalaman kasus-kasus yang dulu itu begitu kan. Ada presidennya ya? Iya, itu saya mempelajari daripada itu. Kalau kita cuma menurut gitu aja gitu ya. Kemudian kita yang dikuyok-kuyok sama rakyat bahwa kita itu, saya baca di dalam netizen itu ya. Gara-gara ada tadi bunyi bahwa ini kita sesuai dengan koordinasi hanya pakai pasal 80 ayat 3 tadi ya. Yang ancamannya 15 tahun karena itu lex spesialis gitu. Itu netizen apaan itu kayak gitu tuh. Pak Kapolri dimaki. Katanya itu orang perencanaan itu Pak gitu. Itu publik ingin keadilan. Publik aja kayak gitu. Singkat responnya Pak Kapolres, mungkinkah kemudian pasal yang akan dirubah? Ya baik Mbak, terima kasih. Jadi ini kan sudah koordinasi awal, nantinya kan masih berproses. Kemudian saran dari Pak Arianto Sutadi tadi untuk pastinya akan kita lapis dengan pasal 340 tentang perencanaan dengan hukuman penjara seumur hidup dan maksimal hukuman mati nantinya. Pastinya karena perintah dari Pak Kapolri dan Pak Kapolda sendiri ini akan kita kawal sampai dengan persidangan nanti. Atau dikawal hingga persidangan karena kalau kita dengar tadi bagaimana kronologi ini disampaikan oleh Pak Kapolres, begitu sadis apa yang kemudian dialami oleh Akila, bocah 5 tahun yang kemudian tak tahu apa-apa, Andro ya, yang kemudian begitu sadis dibawa ke gudang, sempat dipukul dengan shock breaker, bahkan diduduki wajahnya, dibekap dan lain-lain. Tak bisa dibayangkan begitu ya. Bahkan ada yang juga tertuduh ya Pak ya. Bapak sempat tertuduh, Bapak kami tempatkan di sini sebagai seorang pedagang yang juga dituduh. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak awalnya bisa jadi target yang dituduh Pak? Pertama awal kita ngambil HP, kredit, terus keduanya biasa setoran itu ya. Pas ke setoran kedua kalau nggak salah, kedua ada WA atas namanya istri, ngaku-ngaku atas nama istri. Neror Ibu Akila, Mama Akila itu Ibu Amel. Besoknya lagi neror lagi atas nama saudara, tapi Sherlock depan rumah. Nah dari situ besok pas malam minggunya ribut ke rumah. Udah sama RT datang. Habis itu udah selesai damai, katanya damai. Ribut gimana Pak? Ribut berantem mulut atau enggak, apa? ribut omongan. Ceritanya ya ini ya? Ceritanya ribut omongan. Begitu ini datang ke tempat jualan ruko. Udah ini damai kan, damai pulang. Tahu-tahu masih diperpanjang. Tuh makanya bingung pas ada pembunuhan itu kita habis nganterin anak sekolah, tahu-tahu ada polisi datang diangkut. Kenapa Anda yang tertuduh Pak Aris? Mungkin karena WA yang itu neror itu, jadi tertuduhnya kita. Seberapa kenal sih Pak Haris ini dengan Mama Akila ini? Nggak terlalu sih, nggak terlalu dekat. Kenal karena pelanggan gitu, pelanggan pembeli martabak gitu. Tahu juga tapi aktivitas dari Akila keseharian seperti apa gitu? Nggak tahu. Tapi kenal dengan Amelia, tahu dari mana Pak? Apakah karena jadi pernah beli martabak sama Bapak? Beli martabak. Ya. Oke. Lewat online tadinya mau. Sering Pak? Ya jarang sih, kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali atau gimana gitu. Baik Pak, seperti ini Pak kami dengarkan ibu dari korban ini juga kerap memberikan kredit ya Pak ya? Kerap memberikan kredit pinjaman ke warga sekitar. Apakah termasuk juga dengan Bapak pernah? Enggak, belum pernah. Kita nggak kreditnya kredit HP Pak. Kalau masalah kredit uang, pinjam uang belum pernah sama Ibu Kaila. Ibu Amelia juga tapi? Kredit HP iya, itu sama tadi? Ibu Amelia, kredit HP. Bentuknya barang berarti Pak ya?
Soal ini Pak, yang pastikan dari orang tua korban juga masih berduka, tapi ada juga ini Pak yang mengatakan kabarnya ada nada, mungkin kata yang cukup pedas dan keras yang didengar oleh warga saat menagih Pak. Nggak ada sih, kalau nagih pas kan sama kita, jadi nggak pernah. Ya wajar lah, ibaratnya telat dia marah ya kita akui wajar aja lah karena telat sehari 2 hari kayak gitu. Tapi tidak ada tuh Pak kata-kata kasar, pedas, kejam gitu? Enggak ada. Seperti yang beredar? Enggak sama sekali. Tapi kalau nagih-nagih ke sama yang lainnya mah kita nggak tahu ya. Kalau sama kita mah biasa-biasa aja sih. Tapi kenapa Bapak yang dituduh ya Pak ya? Ya bingungnya itu karena mungkin karena yang status neror itu atas namanya istri. Dari ketiga pelaku wanita itu siapa Pak yang kemudian menuduh Bapak sebagai pelaku? Saina, Emi, atau Rahmi Pak? Utamanya yang Rahmi apa yang? Rahmi berarti Pak. Dua-duanya itu Bangnya. Yang sering Rahmi dan Saina. Kalau Ujang, Yayan nggak kenal sama sekali Bapak ya? Siapanya? Ujang sama Yayan yang dua pria. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Kita boleh ke Maya, boleh? Maya yang kerap interaksi dengan pelaku dan juga orang tua korban yang kabarnya tinggal dalam satu lingkungan, hanya berjarak ya, Pak? 3 langkah saja. Gimana Mbak Maya sehari-hari mereka Mbak? Harinya ya baik-baik aja sih ya. Terus ibu korban juga baik, suka berbagi makanan gitu. Nggak ada aneh-aneh gitu, nggak ada aneh-aneh pernah ribut sama orang, nggak ada. Maksud kami soal kedekatan itu gimana Mbak ya? Soal kedekatan Sama antara pelaku. salah satu pelaku dengan... Iya. Oh kalau sama pelaku emang kelihatannya juga deket banget, sering main ke rumah. Deket banget tuh dalam arti apa tuh? Iya suka masak-masak, makan-makan di rumah gitu. Karena kan saya kan kerja, jadi jarang ketemu juga cuman saling tegur sapa aja. Nggak ada yang aneh ya dalam hubungan itu? Nggak ada, makanya nggak ada yang curiga ke situ. Dan juga tadi kan disampaikan ada unsur dendam karena sang anak sempat pernah dibentak begitu ya oleh Mama Akila gitu. Sempat dengar nggak? Enggak Mama sih, ya? Enggak pernah dengar. Memang keseharian Ibu Amelia ini seperti apa sih kepada anak kecil, tetangga, ataupun juga kepada Akila Ya sang biasa anak? aja kayak ibu yang lainnya. Kalau misalkan ada anak laki yang nakal ya biasa tegur dua-duanya gitu. Tapi Maya kaget nggak ketika dengar bahwa pelaku ini menghabisi nyawa Akilanya membabi buta? Kaget banget. Seperti orang tidak rasional. Kaget Mungkin banget. Maya yang pernah lihat pelaku dan juga Iya. orang tua korban interaksi, nyangka nggak bakal kayak gini Nggak kejadian? nyangka, nggak ada yang nyangka. Sebiadab ini pelaku? Nggak ada yang Kepikiran nyangka. nggak sampai ke ujung sana? Nggak Dari kepikiran. karakter sehari-hari, dari gaya ngomongnya? Nggak kepikiran sih, soalnya kan sama Bu Amel deket banget ya. Gitu, baik-baik aja hubungannya. Bahkan sebelum kejadian juga sempet masak-masak di rumahnya gitu, makan-makan. Jadi nggak ada yang kepikiran ke situ. Soalnya deket banget, hubungan baik banget, nggak ada cekcok apapun gitu. Kalau keseharian pelaku emang seperti apa sih Mbak? Kok Kalau sampai nggak keseharian nyangka pelaku gitu? sih kan karena Jadinya ditinggal begitu di situ biadab. kan dia cuma ngontrak, cuma nempatin barang aja. Tinggal Ja- berdua berarti di situ? Pelaku nggak tinggal di situ, dia hanya nitip barang aja, barang dia di situ. Jadi dia nggak tinggal di situ. Barang apa itu Mbak? Barang-barang dia Pakaian? kalau kayak jemuran, barang-barang apa juga saya kurang tahu sih, kayak barang-barang aja gitu. Kalau soal ini Mbak, soal konflik 75 juta rupiah yang kabarnya dari Ibu Amelia ingin menagih kepada pelaku tetapi pelaku tidak terima, Mbak Maya tahu soal itu? Utama itu kan? Enggak tahu kalau soal itu. Nggak tahu sama sekali? Enggak tahu. Jadi posisi Mbak Maya tinggal sama korban dan pelaku ini seberapa jauh Mbak sebenarnya Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Sebelahan banget, sampingan. Sama pelaku? Sama pelaku karena kalau pelaku kan karena di situ kan cuma nitip barang doang. Kalau ke situ kan main ke rumah Bu Amel. Karena sering masak-masak di situ, main ke rumah Bu Amel. Kalau di situ kan dia cuma nitip barang doang. Jadi cuma ketemunya selewatan aja. Iya, tapi kalau soal kan sempat diakui ya pada saat diinterogasi memang ada hubungan sesama jenis itu ya antara dua pelaku. Dengar juga soal ini Mama ya? Dengar dari berita. Jadi memang sudah tahu ya warga di lingkungan itu? Iya, udah tahu semua dari berita. Oh, baru tahu setelah ini viral berita. Tapi kedua pelaku itu Cuman memang nggak tahu. gelagatnya kelihatan nggak gelagatnya? Kalau gelagatnya kedua perempuan sehariannya dulu Pak. Kedua karena pelaku sering itu. berdua terus sih, cuman kalau ke situ nggak tahu. Sering berdua kita nyangkanya saudara. Baik. Mereka berdua ini nyangkanya saudara. Tapi gitu. Mbak Maya waktu kejadian itu Mbak yang Akila ditinggal sendirian di kontrakan, tiba-tiba pelaku jemput Akila, posisi Mbak Maya ada di situ? Ada di rumah. Saat jemput Akila tahu berarti ya, yang kabarnya Akila dibekap mulutnya, Enggak. Akila mencoba menggigit dari tangan pelaku. Enggak tahu. Soalnya posisinya saya di rumah, di dalam, di kamar lagi sakit, sama anak lagi sakit dua-duanya. Enggak dengar apa-apa.
Ada warga tidak Mbak sempat yang dengar atau yang lihat curiga gitu? Bude di kontrakan juga nggak dengar apa-apa. Ada di atas di bawah tangga rumah itu, Baik. cuman nggak dengar apa-apa. Ini Mbak Maya sepertinya di kanan kiri juga mengajak warga, mungkin Mbak Maya juga bisa bantu ke Ibu Hanifah. Oh iya. Ibu Hanifah ini seberapa kenal dengan pelaku maupun korban yang tinggal dalam satu lingkungan Kalau ini? sama pelaku tahu, cuma nggak kenal. Kalau sama Bu Amel, saya sering say hi, sering WA, ngechat, akan sering main anak sama anak gitu. Jadi sering kelihatan main ke rumah gitu. Nah itu dia sering main ke rumah. Diperlakukan seperti apa sih anak Bu Hanifah sama kalau Bu Bu Amelia Amel gitu? tuh Betul tidak seperti yang tadi kita enggak. lihat Kalau Bu gitu, Amel para tuh pelaku? beneran kalau jajan satu dijajanin semua Bu. Kalau makan barengan, kalau beliin somai misalkan anaknya dibeliin somai, mainnya 4 orang kan semuanya itu, dibeliin semua. Kalau roti satu ewang, kalau beli silok semua baik dia tuh. Jadi kalau yang disampaikan tadi enggak salah mungkin itu, ya? enggak mungkin. Soalnya kalau dia bikin kue aja ngirim ke rumah teh, saya bikin kue mau ngicipin enggak? Oh ya makasih. Padahal jarak rumah dari kontrakan Mama Kila tuh beda 2 rumah lah gitu. Jadi tidak mungkin kalau anak itu ditinggal sendirian, hanya diberikan air putih dan Enggak juga mungkin. puding. Soalnya dia tuh Perhatian sama anak juga sering, kan anak saya sering main ke rumahnya dia, sering main bareng, kadang teh habis renang bareng, dia tuh baik banget sama anak-anak kecil, nggak mungkin kalau bentak-bentak. Baik. Ibu Hanifah ini kan kejadiannya kan Akila dibawa dari kontrakan, kemudian Sebuah dibawa gudang ke ya. gudang. Iya. Tahu posisi gudang itu di mana? Di sanalah kabarnya Akila berusaha untuk melawan, tetapi karena anak berusia 5 tahun tidak berdaya. Kurang tahu, itu tahu juga dari berita, ternyata kan saya kan ikut nyari juga, nyari sana sini, nyari sini, terus ngumumin ke masjid. Nggak tahu kalau si Akila itu ada di dalam gudang situ. Mencari itu pada saat kejadian langsung? Iya harinya, beda 1 jam karena saya lagi nggak di rumah, pas dengar Kila hilang gitu kan, saya langsung lari ke rumahnya. Emang hilangnya di mana? Di dalam kamar teh. Kok dalam kamar, apa ya jangan aja, apa lo kalau keluar nggak mungkin, soalnya anak ini beneran nurut, kalau jangan keluar rumah dia enggak. Benarkah ada ini juga Mbak? Kan kabarnya ini alibi dari pelaku Mbak ya. Jadi pelaku ikut memesankan ojek online, kendaraan online untuk mengantar ke polisi untuk mencari keberadaan Iya benar, Akila ini. soalnya saya juga. Jadi dia acting gitu Iya maksudnya? saya juga lagi pas itu nganter Teh Amel juga sama saya boncengan. Terus ada 15 menit, terus si pelaku tuh datang naik ojek Ini pelaku online. yang mana Pak? Yang Rahmi, Emi, atau yang Saina? Rido. Rido. Iya. Terus pas kata saya kan, Bu udah temenin Teh Amel aja kasihan. Oh sayanya mau ke Jakarta gitu, alasannya gitu. Udah habis itu dia pulangnya sama siapa Bu? Sama ojek online. Udah aja. Terus saya kan situ kan laporan sama Teh Amel tuh sampai mau maghrib kayaknya. Saya Raut wajahnya nggak ada kelihatan panik, ketakutan, Iya penyesalan. kan, kirain saya mah keringatan tuh apa capek karena Oh, katanya. sempat berkeringat tapi Iya, ya? katanya mah habis nyari-nyari kesana kesini ikut nyari katanya gitu. Pas saya ngobrol di situ itu. Artinya kemungkinan pada saat kemudian Bu Hanifah dan juga Bu Amelia mencari Akila pada saat itu kan berselang 1 jam dari mulai Akila hilang gitu ya. Artinya pada saat itu kemungkinan Akila sedang kesakitan gitu ya, merintih di dalam gudang. Iya cuma disiksa kalau pada itunya saat mah itu ya. udah di luar ngelihat itu. Saya di situ tuh udah ada di luar yang si Ridonya mah. Oh. Kalau Ujang Sempat sama Yayang bertemu kenapa? berarti pada saat itu Iya ya? lagi duduk Gelagatnya aja. seperti Iya, apa? gelagatnya ya gimana duduk aja gitu. Maya ingin menambahkan mungkin Maya? Iya, jadi pas hilang itu dia sempat nyari juga, sempat bantu nyari juga gitu. Jadi pura-pura kayak nyari gitu ya? Jadi nggak ada yang berpikir ke situ. Oh, ternyata fakta yang ada di lapangan, Masuk akal. pelaku sangat jahat sekali. Nanti kami akan coba interaksi dengan orang tua korban. Nanti kita juga dengarkan analisa dari Mas Reza, kemudian Pak Ayar Salmi, dan juga Mbak Neno Warisman sebagai pemerhati anak. Hanya di Catatan Demokrasi, tetaplah bersama kami. Ya Kita oke sekarang, pemirsa, Maria. kita coba akan lanjutkan. Ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Andre Bimario Herlan selaku ayah dari almarhum Akila. Selamat malam Pak Andre, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Mohon maaf kalau kemudian kami harus membuka luka yang masih begitu pedih untuk keluarga Pak Andre dan juga Ibu. Dan kami haturkan turut berduka cita atas kehilangan Akila, Pak Andre. Selamat malam Mbak Malam, Maria, Andre. sama Mas Anto Media juga. Ya. Ya, Pak, mungkin kalau tadi menyimak apa yang kami diskusikan malam hari ini, tadi juga sempat disampaikan dalam cuplikan video pada saat interogasi pelaku dengan polisi, begitu Pak, disampaikan beberapa motifnya karena
tidak ada rasa dendam karena sang anak pada saat dititipkan ke rumah ibu sempat dibentak lah, kemudian juga ada proses penagihan yang kemudian dengan kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Betul tidak Pak demikian Pak yang terjadi? Baik, kesempatan ini terima kasih saya sama TV One, Catatan Demokrasi sebelumnya. Mungkin saya perlu klarifikasi ya, agar isu-isu yang beredar di media sosial yang maupun di media mainstream apapun agar nggak salah informasi kita. Jadi memang saya apresiasi untuk tim media sebelumnya dari awal itu perhatian itu sangat besar ya untuk case yang mengalami apa yang dialami oleh anak kami, oleh keluarga kami ini. Saya memang dari awal tanggal 17 sampai dengan kemarin saya nggak pernah berinteraksi dengan rekan-rekan media, walaupun rekan-rekan media itu sangat tinggi intensitasnya, ya atensinya untuk menghubungi saya. Tapi bukan saya nggak mau respon atau gimana, saya pengen fokus dulu untuk menyelesaikan apa ini sumber masalah kasus ini yang menimpa anak saya. Saya pengen semuanya itu ditangkap, temukan pelakunya, dan untuk dapatkan motifnya. Ya, pertama untuk klarifikasi masalah mungkin berita beredar saya dengar itu saya rentenir atau minjamin duit ya. Saya bilang di sini kami tidak meminjamkan uang, tidak pinjamkan duit. Ya, jadi saya ini usaha online cicilan ya, kalau dibilang cicilan karena mau kita jualan itu langsung lunas itu mungkin saat ini susah untuk orang-orang. Jadi kita coba bantu. Ada jadi jualan pakaian anak, pakaian dewasa, kredit handphone. Jadi bukan pinjaman uang tunai, bukan. Barang ya Pak? Jadi bukan uang tunai, itu satu. Jadi saya klarifikasi bahwa kami bukan rentenir, kami bukan yang meminjamkan uang ataupun penagih atau debt collector atau apa namanya, kami nggak melakukan itu. Terus yang kedua, yang masalah laporan tadi, ada pengancaman sebelumnya, terus laporan tidak dikritik oleh pihak kepolisian. Saya tegaskan di sini, ancaman itu memang ada by WA ke istri infokan ke saya, dan waktu mendatangi, ya tadi lihat di situ Pak Aris juga, ya saya mohon maaf dulu sebelumnya Pak Aris kalau ya dengan kali ini keluarga Pak Aris jadi risih, jadi terganggu, ya. Tapi memang indikasi awal itu mungkin itu yang kita punya. Karena WA itu yang masuk ke istri itu nomornya aneh, mengatasnamakan Aris gitu loh. Jadi sementara yang berhubungan dengan istri ada perihal pembayaran angsuran cicilan HP itu Pak Aris ya, Pak Aris ya, Pak Haris yang penjual martabak tadi ya Pak ya? Penjual martabak. Makanya waktu datang ke ancaman itu masuk, saya mendampingin istri untuk datang ke rumah istrinya Pak Aris. Didampingi sama RT. Saya yang datang ke situ, saya temuin RT, saya suwun sama RT, Pak, saya perlu ketemu sama warga Bapak, namanya Pak Aris ini, ya, sudah dikawal, dibantu sama RT, kita ngobrol di sana, cari tahu, ya, welcome keluarga di sana juga, kita ngobrol, soalnya nggak ada, bukan saya ya, dalam hal ini Pak Aris itu bilang bukan saya yang ngancam, saya nggak ngancam-ngancam, ya sudah, sampaikan itu, sampai level itu tahapnya. Jadi proses pelaporan itu ke kepolisian terjadi bersamaan dengan laporan anak kami ini yang hilang di tanggal 17. Itu yang terjadi. Jadi ketika tanggal 17 dilaporkan anak kami nggak ketemu, itu sekitar berapa, 1 jam setengah dari Kapolsek Cilegon, ke Polres Cilegon, saya keliling nyari anak ini nggak ketemu. Sampai di Polres dikontak itu sama tim Pak Yogi bersama timnya langsung di Asar itu datang ke TKP Pak Yogi dan tim itu bertemu dengan saya. Jadi responnya polisi itu sangat responsif kalau saya bilang. Apresiasi tingginya untuk Polres Cilegon, Polsek Cilegon, Polres Lebak, Polda Banten. Makanya bisa diungkap ini dari penemuan anak kami ini hari Kamis, hari Sabtu ya 3 kali 24 jam itu bisa
temukan. Itu aja maksudnya saya nggak ngebuka dulu keluar, jadi biar nggak simpang siur beritanya yang beredar. Pak Andre, kita pengen semua clear. Pak Andre, Kalau soal untuk, para pelaku, Pak. Ya. Soal para pelaku, Pak Andre juga kenal, Pak. Soal para pelaku, Ridho, Saina, Emi, Bapak kenal dengan mereka? Ridho, Sena, Emi itu saya tahu karena sebenarnya proses awal itu kenal itu karena Akila ini dia sekolah di Bimba, terus anak dari situ ini juga sekolah di Bimba, ketemu di situ, ya ibu-ibu ketemu di situ, interaksi, sering ngobrol, saya sendiri pun tahu, tapi nggak ada permasalahan, nggak ada yang masalah, karena kalau saya rasa ini bermasalah, saya pasti akan protek keluarga saya. Iya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh pelaku pada saat diinterogasi oleh polisi. Katanya sempat membentak anak dari pelaku, seperti itu Pak. Betul tidak sih Pak? Kalau saya nanti ngomong kan nggak objektif sayanya, karena itu istri saya ya. Tapi kalau saya tahu istri saya mendidik itu ya seperti ibu mendidik anak. Itu yang saya tahu. Baik. Pak Andre, kemudian soal ketika Akila ditinggal sendirian di rumah, hanya jarak waktu yang sangat singkat, istri Anda ingin menjemput Pak Andre keluar, tiba-tiba pelaku merangsek masuk rumah, itu gimana ceritanya Pak, yang Bapak Andre ketahui Pak? Ya, kalau aktivitas ini bukan sekali, 2 kali, tapi ini rutinitas mungkin ya, karena kami ini di Cilegon hanya bertiga, saya, istri, anak, dan ya kita perantau kan nyari keluarga gitu loh. Ya. Jadi anak ini memang kita didik dan memang anak ini nggak nakal, bandel atau apa, nggak, malah priwis, cerewet, sangat ngerti. Nah, jadi ketika biasanya itu siang saya itu istirahat itu pulang makan sama sholat di rumah. Nah itu istri biasanya jemput saya. Jaraknya itu kurang lebih 500 meter dari kontrakan ke tempat kerja. Dan kalau untuk waktu itu relatif kadang 5 menit, ya 5 menit, 10 menit. Nah waktu hari kejadian itu yang saya tahu anak ini di kamar bersama ibunya. Saya nelpon ke istri saya, WA ke istri saya, Mas tolong jemput, gitu, di sekitar jam 1-an. Terus istri saya jawab, ya, ntar lagi jalan, gitu. Nah, pas mau jalan itu dari istri ke anak ditanyakan, kakak, mama mau jemput papa, kakak mau ikut apa mau di rumah? Nah, jadi kalau dari keterangan istri itu, kakak mau di rumah aja, mama, kakak mau gambar, kakak mau minta buku gambar aja. Baik, sepertinya terputus. Nanti kita akan coba lagi menghubungi Pak Andri, tapi dari Bunda Neno melihat kasus yang sangat tragis ini, korban, pelaku yang tadinya mengincar ibu korban tiba-tiba menggeser targetnya, melampiaskan kekejiannya ke anak dari Amelia. Bunda Neno. Karena motif pasal asmara sesama jenis itu, Bu Neno. Ya, terima kasih semua yang ada di studio dan juga di rumah. Saya kira pesan yang terpenting yang harus kita tangkap di sini bukan hanya tanpa mengurangi rasa duka cita kita kepada keluarga, tapi kita juga harus mengingat ada berapa juta keluarga yang sekarang jadi tahu. Ternyata bisa terjadi hal yang di luar nalar, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh, saya kira saya di sini mewakili banyak sekali, di HP saya banyak sekali ya, yang berkomentar tadi antara lain harusnya mendapatkan hukuman mati. Kemudian juga misalnya bilang kepada Pak Kapolres harus berpihak kepada anak ya. Jadi banyak sekali ya. Tapi di luar dari persoalan hukum, sebenarnya ada persoalan yang sangat besar untuk Indonesia. Jadi duka cita kita hantarkan kepada keluarga Pak Andre sekaligus juga kepada Indonesia. Ini adalah alarm yang lagi bunyi untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Ini alarm, ini masalah serius. Masalah jiwa di dalam keluarga, kita tentu akan menghukum si pelaku ya sesuai dengan apa perbuatannya. Tapi kita juga harus melihat dari mana dia mendapatkan ya kebiadaban itu, dari mana, sejarahnya gimana tuh nanti ya Mas Reza. Itu bagian dari Mas Reza.
Cuma saya menitik beratkan begini, kalau ini sebuah penyakit orang modern, ya, di mana dia teralienasi, kita sekarang ini betul-betul harus sadar bahwa kita terlalu abai terhadap fungsi peran keluarga di dalam masyarakat. Kita anggap begitu aja, ada just berjalan aja, orang menikah, kemudian punya anak, udah aja. Kita nggak melihat bahwa ini adalah capital society yang betul-betul sangat berharga yang harus dirawat oleh seluruh, baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Nah, saya kira dalam hal ini kita betul-betul menggedor pintu negara untuk ini jangan dianggap hal yang cukup dengan menghukum si pelaku, enggak. Ini ada akarnya loh. Satu tensi yang tinggi yang dirasakan oleh masyarakat hari ini adalah kesulitan ekonomi. Ini benar-benar susah ya. Hari ini tuh tensi semua orang tinggi. Nah, kalau misal ya, tadi kan disebut-sebut apakah ibunya Ananda Akila itu berkata kasar gitu. Kalau seseorang itu jiwanya ya, itu sudah memiliki kecenderungan. Kalau nggak punya kecenderungan kelainan nggak mungkin. Kata yang sedikit aja bisa membuat dia menjadi sangat termotivasi ya. Kan nggak mungkin kita bayangin, nggak mungkin dong perempuan melakukan itu, nggak mungkin dong seorang ibu. Saya 30 tahun mengajari ibu-ibu tidak boleh bahkan mencubit anak aja nggak boleh. Tapi kan seseorang, apalagi seorang ibu kan nggak mungkin tiba-tiba menjadi buruk atau tiba-tiba menjadi baik juga kan, pasti ada. Iya, nggak mungkin seseorang, ya saya melihatnya dengan kacamata maafkan, kelimanya ini, terutama ketiga ini guilty ya, bersalah ya. Tapi saya juga ingin kita semua untuk melihat potensi yang ada hari ini itu nggak jadi demikian langsung jadi. Dia itu adalah sebuah proses panjang yang tidak ketahuan. Nah, berabeknya adalah nggak terdeteksi. Jadi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ini sekarang nggak terdeteksi. Makanya menurut hemat saya saat ini kita harus membuat clustering di masyarakat, di mana kalau misalnya kita sebagai ibu, kita udah ngelihat ada kecenderungan orang di sekitar kita, kayaknya nih kok kurang baik sih, oh ini lesbi nih. Iya. Misal, kita nggak boleh diam aja, kita harus mencarikan pertolongan untuk dia. Gitu. Karena kalau orang udah tercimpang secara seksual atau secara kejiwaan, itu memang mengandung bahaya. Masalahnya Bunda Neno, pernyataan dari Ibu Maya, Ibu Hanifah, mereka nggak nyangka sama sekali, nggak ada gelagat mencurigakan antar pelaku dan juga korban. Sesaat lagi ditanggapi. Ya, baik. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Bunda Neno melanjutkan sedikit tadi sebelum ke Mas Reza yang Indragiri mengenai semua tetangga korban bahkan tidak melihat ada gelagat mencurigakan. Tidak ada menyangka, dari Bunda. Para pelaku. Saya nggak berhak ya untuk mengulas tentang jiwa. Saya hanya mengatakan begini, sebenarnya keluarga-keluarga Indonesia ya itu membutuhkan tempat atau pusat layanan keluarga. Karena tadi tekanan yang terlalu tinggi membuat setiap orang teralienasi. Dia harus bertahan hidup sendiri. Dia harus ikatan kekeluarga itu udah longgar sekali. Misalnya kita punya anak di luar kota. Kemudian dia mengalami goncangan sesuatu jiwa. Lalu dia mau ngomong sama siapa gitu. Untuk bilang sama ibunya dia mungkin nggak enak dan seterusnya lah, banyak kasus-kasus. Tapi intinya begini. Kita memang harus membuat apakah komunitas atau itu negara siapa aja, tapi selenggarakan ya satu pusat layanan keluarga. Di Bogor sudah ada yang membuat namanya Bogor Family Center. Di situ kayak mall ya. Jadi ada pusat layanan di mana orang itu nggak sungkan untuk bilang, gue kok tiba-tiba kayak mau pengen bunuh orang ya gitu. Gue pengen melakukan ini. Tapi konsisten 1 bulan merencanakan Bunda Neno. Dia tidak bergeming sama sekali untuk merubah mindsetnya bahwa. Ya sebetulnya sih kalau secara agama, misalnya kita bilang secara agama, kalau kamu itu sudah udah tertutup, ya, orang bilangnya gitu ya. Kalau udah gini, kalau kamu itu sudah ngikutin setan, maka setan akan menjerumuskan kamu lebih lagi gitu loh. Jadi emang udah nggak ada celah di situ. Karena dia sendiri sudah memihak, dia sudah mau ngikutin caranya setan gitu kan.
Nah ini di agama, semua agama sama. Mas Reza mungkin bisa menjawab ini, dari mana ya kemudian mereka ini bisa punya pikiran dan juga perilaku sebiadab ini, Mas Reza? Bahkan mengakui memang membunuh, merencanakan. Saya akan meresponnya begini. Dengan asumsi bahwa Pak Kapolres dan jajaran sudah menjalankan proses penegakan hukum secara proporsional, prosedural, dan profesional, maka kita berharap apa terhadap para tersangka ini suatu saat nanti. Saya pribadi terus terang berharap mereka kalau divonis bersalah hukumannya adalah hukuman mati. Karena saya punya ekspektasi semaksimal itu, maka terus terang saya tidak terlalu berminat bicara tentang motif. Karena kalau kita bicara tentang motif tadi sudah mulai muncul, ada dendam, marah, sakit hati, dan seterusnya. Muncul lagi ditimpali dengan kalimat, oh ini irasional, di luar nalar dan segala macam. Sadar tidak sadar, kosakata sedemikian rupa seolah-olah memberikan kesempatan kepada para pelaku ini untuk kemudian mendapatkan simpati. Kami ini adalah korban. Kalau kami tidak disakiti, kami tidak akan berbuat sekeji ini. Kalau kami tidak dibikin tersinggung, kami tidak akan berbuat sekejam ini. Sekali lagi, ini kan modus klasik bagaimana pelaku mencoba merebut simpati publik dengan menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku kejam menjadi korban. Nah itu sebabnya saya menghindar dari perbincangan tentang motif ketika seban-kali bicara tentang kasus-kasus yang biadab semacam ini. Daripada kita berbusa-busa bicara tentang motif, saya justru lebih tertarik untuk memberikan dukungan kepada Pak Kapolres dan jajaran untuk memastikan bahwa pasal pembunuhan berencana itu betul-betul bisa diterapkan. Dari sudut pandang psikologi forensik, untuk memastikan apakah ini berencana atau tidak, relatif sederhana Pak Kapolres. Hanya perlu ditakar ada tidaknya 4 unsur di kepala para pelaku sebelum melancarkan aksi dan sifatnya kumulatif. Apa itu? Total, target, insentif, sumber daya, resiko. Dari apa yang disampaikan tadi oleh tersangka, hitung-hitungan di atas kertas terpenuhi 4 unsur itu. Targetnya ada, artinya mereka betul-betul sudah mengincar orang tertentu, bukan acak. Bahkan sudah ada alternatif, kalau bukan si A adalah si B. Terpenuhi? Terpenuhi targetnya. Ya. I, insentif terpenuhi juga. Bahwa ketika mereka katakan ini sebagai bentuk pelampiasan dendam, tersinggung dan seterusnya. Insentifnya apa? Kalau mereka berhasil melakukan aksi biadab itu, maka kepuasan batinlah yang akan mereka peroleh. Insentif ada. Sumber dayanya apa? Paling tidak ada teman. Ujang, Yayan. Teman merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan rencana jahat tersebut. Belum lagi kalau ada alat-alat bukti lain. Konon ada benda keras, shock breaker, kemudian juga bangunan tertentu, tempat untuk melakukan aksi. Sumber daya terpenuhi. Satu lagi yaitu resiko. Upaya para pelaku menghilangkan tubuh korban sedemikian rupa, saya anggap itu sebagai sebuah cara para pelaku untuk mengantisipasi resiko. Bundar sempurna sudah. Target ada, insentif ada, sumber daya ada, resiko ada. Tidak ada alasan untuk kemudian tidak mengenakan pasal maksimal 340 dengan hukuman mati terhadap para pelaku. Soal tadi Mas Reza, tadi di awal kami dengar pasal 80. Bukan pasal hukuman mati. Apakah itu bisa dialuri ya yang sampai ujung dipakai hukuman mati, Mas Reza? Sekarang kita bernalar sederhana. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada tidak pasal kecelakaan lalu lintas? Tidak ada. Apa kemudian orang yang kemudian melakukan penabrakan terhadap anak tidak bisa dipidana? Kan tidak begitu pikirannya. Pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, hanya sampai pada bahwa ini menyebabkan luka berat atau kematian, hanya sampai di situ. Tetapi terkait dengan perencanaan memang tidak ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, otoritas penegakan hukum harus cerdas dengan mencari pasal yang bisa menjerat para pelaku dengan perencanaan. Harap diingat, Mabes Polri belum lama ini sudah meresmikan Direktorat Perlindungan Anak. Jangan sampai anti klimaks. Direktorat Perlindungan Anak sudah dibentuk, sudah didirikan, tapi kemudian pasalnya tanda petik asal-asalan. Sungguh-sungguh itu di luar harapan. Itu dia. Pak Ahyar sepakat tidak bahwa pasal yang harus disangkakan adalah pasal 340 KUHP, pasal pembunuhan berencana? Sudah pasti. Oke. Kenapa? Karena ini kalau memang itu arahan dari pihak kejaksaan, Pak Jamwas ini perlu turun. Teman-teman komisi kejaksaan harus turun. Saya ini mantan komisioner pengawas kejaksaan, komisi kejaksaan Komjak. Jadi ini harus turun ini
untuk mengawas pasal berapa yang diterapkan. Alasannya lex specialis derogat lagi generali nggak tepat di sini. Penyimpangan azas itu ada dua. Ketentuan pidana yang di luar KUHP itu, pertama, di dalam KUHP belum ada diatur. Yang kedua, sudah diatur di dalam KUHP, tetapi ini ada khusus, ancaman pidananya selalu lebih tinggi dari KUHP. Kalau di sini kenakan pasal 80 tentang penganiayaan antara lain, pasal 351 ya, mengakibatkan mati, pasal 351 ayat 3 ancaman pidananya 7 tahun. Kalau di sini kan 15 tahun kalau penganiayaan. Itu penganiayaan. Selalu lebih berat. Seperti Bung Reza mengatakan tadi, ini enggak diatur pembunuhan berencana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka yang berlakulah ketentuan umum. Jadi undang-undang yang khusus mengenyamping yang umum, sepanjang nggak diatur di dalam yang khusus, berlakulah yang umum. Itulah azas dari lex specialis derogat generali. Polisi diperbolehkan kan tidak mengiyakan apa yang Ya, disarankan oleh itu jaksa? nanti boleh saja mereka tetap bersekukuh. Kenapa? Paling tidak nanti polisi supaya tidak disalahkan Pak, buat di berkas perkara. Tetap masukkan itu. Jadi ada jejak rekam jejaknya bahwa kami ini nih, nggak dibalik-balikan oleh pihak kejaksaan nih. Dialah yang bertanggung jawab nanti. Kalau menurut saya ini Jamwas harus turun, Komjak harus turun. Itu yang kami lakukan dulu kalau ada diduga jaksa yang kurang tepat nih firm ini, kita turun. Ini kenapa kok kayak begini? Ini saya minta teman-teman Komisi Kejaksaan ini jangan membuat malu kop kita dengan yang kayak begini nih. Harus itu yang primer diterapkan. Oke, tapi pasal 340 ini terpenuhi tidak kalau Anda lihat? Iya, sangat jelas menurut saya. Direncanakan 1 bulan terlebih dahulu. Perencanaan itu adalah peristiwa yang terjadi itu, dia ada jangka waktu dengan sebelum. Dia udah berniat melakukan sesuatu, ada jarak waktu. Diakui. Ini udah 1 bulan. Ada jangka waktu 1 bulan untuk merubah lagi pendapatnya. Oh jangan saya bunuh deh, ini nggak enak nih. Orangnya baik. Ini nggak berubah-ubah dia. Semakin lama perencanaan, semakin berat hukuman. Ini menurut saya FAM 340 karena pembunuhan berencana tidak ada diatur di dalam, itu adalah penculikan penganiayaan. Sepanjang nggak diatur pasalnya berlakulah KUHP, itu harus ditaruh nanti di dalam primer, subsidiarnya boleh, yang ke bawah boleh, yang dilakukan itu. Jadi dari awal Komjak harus turun tangan untuk mengubah. Menurut saya kalau memang benar, ya, kalau memang benar, betul, Andro, kalau memang benar ini pengarahan dari jaksa ini, yang JPU-nya ini yang sekarang ya, harus tanya di situ, benar enggak saudara ini merencanakan menuntut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan pembunuhan berencana. Orang udah terang benderang kok, nggak harus sarjana hukum udah mengatakan berencana tuh. Yang dikatakan berencana, peristiwa itu ada jarak dengan niat. Lain kalau seketika itu enggak, paling 338 dia akan kena. 340. Ya. Ini udah nggak harus sarjana hukum. Pak Rianto, silakan Pak Yang Rianto. harus menurut saya mengatakan ini FAM 340. Kalau saya berpendapat, nggak tahulah kalau ada ahli hukum yang lain yang berpendapat berbeda. Itu menurut saya azas lex spesialis yang diatur dalam pasal 103 KUHP kita. Itu maknanya. Jadi jangan mundur Pak, tuangkan dalam BAP Bapak, masukkan di bawah itu usul pasal yang dilakukan, bahwa dibalikan lagi nanti P18 atau 19, buat lagi yang baru. Bahwa ini ada dahulu kronologis begini lu kami nanti. Karena memang keputusan dituntut atau tidak kan ke jaksa. Biar dia nanti yang bertanggung jawab nih di mata masyarakat. Pak Rianto. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ahyar ya. Saya tadi mengatakannya, Kapolres kan karena koordinasi dengan jaksa ya. Ini saya terangkan, kenapa begitu? Ini akibat daripada KUHP kita dulu. KUHP itu kan dipisah-pisah antara penyidikan, penuntutan, kemudian sampai peradilan oleh hakim. Akibatnya Pak, di dalam pelaksanaan itu maka penyidik dianjurkan untuk melakukan koordinasi dengan jaksa, JPU pada awal. Itu yang kita kerjakan. Dan kemudian
Masalahnya kenapa? Kalau kita tidak koordinasi dengan jaksa, itu berkas bisa bolak-balik itu, Pak. Iya. Sana sini bolak-balik. Itulah yang terus sekarang diributkan bahwa itu karena polisi tidak becus untuk penyidikan. Sebetulnya yang mampu adalah kejaksaan, kan gitu kan. Makanya pada kesempatan ini secara teknis saya sarankan kepada Pak Kapolres. Periksa kasus ini, yang penting Anda record semua kejadian-kejadian itu apa yang terjadi seperti tadi kesaksian itu tadi ya. Kemudian apakah pasal mana yang dilanggar ini, panggil saksi ahli. Pak Ahyar boleh dipanggil sebagai saksi ahli. Pak, kalau kasusnya begini-begini ini kira-kira melanggar pasal apa saja. Disitulah pentingnya saksi ahli. Oke. Jangan hanya muncul nanti di pengadilan. Kan gitu kan. Satu saran teknis saya. Saran teknis yang strategis Pak ya. Saya saran kepada Bapak juga karena mantan dari kejaksaan ya. Saya sarankan KUHP dirubah. Jadi begini, penyidikan oleh penyidik, setelah penyidikan selesai, dikirimkan kepada jaksa. Jaksa meneliti, kalau kurang lengkap tidak perlu dikembalikan kepada penyidik. Tapi lakukan penyidikan bersama jaksa dengan penyidik. Kasih waktu, endingnya daripada penyidikan bersama itu adalah SP3 atau dituntut. Mudah-mudahan KUHP ini Pak besok bisa berubah. Inilah biang kerok daripada kasus yang nggak bisa selesai itu tadi Pak. Ya, itu dia Saya kira harapan itu. kita semua Pak Terima kasih, Ariadi. Pak. Pak Kapolres, betul tidak bahwa ada yang kemudian dari kelima pelaku ini ada yang tidak menyesali perbuatannya dari ketiga wanita ini? Iya, baik. Jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan inisial SA. Memang kita lakukan pemeriksaan dan tidak menyesali perbuatannya sampai saat ini. Itu disampaikan secara langsung? Iya, atau seperti betul. apa? Karena dalam pemeriksaan kan dari unit PPA kita, Perlindungan Perempuan dan Anak, menanyakan kepada 4 tersangka lain itu menyesali perbuatannya. Tetapi untuk SH sendiri sampai saat ini tidak menyesali perbuatannya dan tetap sakit hati dan dendam seperti Yang disampaikan itu, Mbak. seperti apa Pak? Jadi kami tanyakan apakah perbuatan dengan cara membunuh sadis dengan anak umur 4 tahun, Anda menyesali perbuatan dengan memukul kemudian meniduri mulut korban dengan bantal. Kemudian saya tidak menyesali Pak seperti itu. Baik. Saya tidak Pak menyesali Kapolres. itu. Kita boleh ke Pak Andre, orang tua dari korban, orang tua dari Akila. Tadi Pak Andre semua narasumber di sini sepakat bahwa tidak ada celah sama sekali untuk para pelaku. Ganjaran yang setimpa adalah hukuman mati. Agar kasus ini terus kita kawal bersama, media juga akan mengawal kasus ini agar sesuai hukuman yang diterima oleh para pelaku ini. Dari orang tua korban, Pak Andre, ada yang ingin disampaikan dengan kondisi yang kami tidak terbayangkan suasana kebatinan Pak Andre yang sangat berduka, termasuk dengan Ibu Amelia yang tadinya harusnya live sama kita, tapi tidak berkenan. Pak Andre. Silakan Pak Andre. Ya, pada kesempatan ini mungkin ya semoga kami keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, dan proses hukum. Ya, saya proses hukum untuk bisa berjalan. Pelaku-pelaku ini dapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Termasuk juga tadi respon yang disampaikan bahwa ada salah satu dari tersangka dalam hal ini adalah Saina yang tidak menyesali sama sekali perbuatan terhadap anak Bapak. Dijawab nanti Pak, usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Saya langsung mau ke Pak Andre. Entah Pak Andre sudah mendengar hal ini atau belum dari polisi. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa tersangka Saina mengakui bahkan dengan lugas tidak menyesal membunuh anak Bapak, Pak. Respon Anda, Pak Andre? Mungkin emang orang ini psikopat apa gimana gitu loh. Kejiwaannya ya bukan jiwa sebenarnya. Mungkin cara berpikirnya yang salah gitu. Mungkin bidang ilmunya saya nggak di situ bidang ilmunya. Kalau secara manusia, seorang ayah gitu, anak saya diperlakukan seperti itu, tampilannya seperti itu yang sudah tersebar gitu, hati siapa ayah yang nggak hancur? Nah, jadi mungkin saya nggak bisa kata banyak, tapi yang pasti saya ingin, kami pihak keluarga pasti ingin hukuman yang setimpal bagi orang-orang ini
di dunia, kalau di akhirat ya Allah sudah menanti mereka. Sekali lagi terima kasih Pak Andri, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sampaikan salam kami, turut salam berduka, juga Pak kami Andri. untuk Ibu Amelia. Semoga yang kita sepakati dengan narasumber di sini bahwa Terima kasih banyak, Pak hukuman Andri. mati betul-betul layak, tidak ada belas kasihan kepada para pelaku pembunuhan Akila di Lebak, Banten. Saya Andrew Media Mercury, terima kasih Saya banyak para Maria narasumber. Segaf, kita juga terus akan mengawal hal ini. Kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih semua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih. Dipersembahkan oleh